Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Elia Putri dari Tadris Kimia dengan NIM 2130110012. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai stoikiometri. Jadi yang akan dibahas dalam materi stoikiometri ini, yang pertama ada konsep mol, yang kedua hukum Avogadro, yang ketiga kadar zat, yang keempat rumus empiris dan rumus molekul, yang kelima senyawa hidrat, dan yang keenam pereaksi pembatas. Stoikiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif yang berada di antara pereaksi dan hasil reaksi. Yang pertama ada konsep mol yang dilambangkan dengan N kecil. Misalnya, 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 mol sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Konsep mol ini dikaitkan dengan jumlah partikel 1 mol tadi, 6,02 dikali 10 pangkat 23 yang disebut dengan bilangan Avogadro atau yang dilambangkan dengan L besar. Yang pertama ada hubungan mol dengan jumlah partikel. Rumusnya N sama dengan Jp per L, di mana N tersebut mol, Jp sama dengan jumlah partikel, dan L bilangan Avogadro. Yang kedua hubungan mol dengan massa, yang dirumuskan dengan N sama dengan gram per mr. Contoh soal dari hubungan mol dengan jumlah partikel dan hubungan mol dengan massa. Yang pertama, suatu minuman mengandung alkohol C2H5OH sebanyak 0,5 mol. Berapa jumlah molekul C2H5OH dan berapa jumlah atom C2H5 dan O masing-masing? Yang pertama, yang A, diketahui N sama dengan 0,5 mol. Yang ditanya jumlah partikel. Jawabannya N sama dengan Jp per L. Jp sama dengan N dikali L. 0,5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan hasilnya 3,01 dikali 10 pangkat 23. Yang B, Jp sama dengan A dikali N dikali L. A di sini jumlah atom senyawa. Jumlah partikel, yang pertama kita mencari jumlah partikel C. Jumlah partikel C sama dengan 2 dikali 0,5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, hasilnya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Yang kedua kita mencari jumlah partikel H. 6 dikali 0,5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, hasilnya 18,06 dikali 10 pangkat 23. Yang terakhir kita mencari jumlah partikel O, sama dengan 1 dikali 0,5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 yang hasilnya 3,01 dikali 10 pangkat 23. Soal yang kedua, hitung massa dari 3 mol atom hidrogen dan 3 mol molekul atau gas hidrogen. Yang kedua, N sama dengan gram per mr, Br sama dengan N dikali mr, gram sama dengan 3 mol dikali ARH, sama dengan 3 dikali 1 hasilnya 3 gram. Jadi gram sama dengan N dikali mr H2, 3 mol dikali ARH dikali 2, 3 dikali X kali 2 sama dengan 6 gram. Selanjutnya ada hubungan mol dengan volume. Yang pertama ada pada keadaan standar berada pada suhu 0 derajat Celcius dan berada pada tekanan 1 atm. Rumusnya N sama dengan V per Vm. Vm nilainya 22,4 liter. Perlu diketahui Vm ini volume molar. Yang kedua, pada keadaan tidak standar suhunya tidak sama dengan 0 derajat Celcius dan tekanannya tidak sama dengan 1 atm. Rumusnya PV sama dengan N dikali R dikali T. Untuk mencari N sama dengan PV per RT, di mana N tersebut mol, P tekanan, V volume, R ini tetapan gas umum yang nilainya 0,082
liter atm per kmol, dan T itu suhu. Yang kedua ada hukum Avogadro. Hukum Avogadro itu pada tekanan dan suhu yang sama berlaku bahwa gas-gas yang memiliki volume sama akan memiliki jumlah molekul yang sama juga. Rumusnya V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Yang ketiga kadar zat. Kadar unsur dalam senyawa. Senyawa tersusun dari beberapa unsur yang sama dan berbeda. Unsur yang sama disebut molekul unsur, sedangkan unsur yang berbeda disebut dengan molekul senyawa. Contohnya, kita punya senyawa yang tersusun dari unsur A dan B, di mana jumlah unsur A sebanyak X dan B sebanyak Y. Jika kita menentukan kadar salah satu unsur, misalnya A, biasanya kadar dalam bentuk persen. Jadi, persen A dalam senyawa AXBY itu bisa diperoleh rumus perbandingan mol, yaitu ARA dikali X per MR AXBY dikali 100%. Kadar unsur juga menentukan massa unsur dalam senyawa dengan rumus yang sama. Massa A dalam AXBY sama dengan ARA dikali X per MR AXBY dikali massa AXBY. Yang keempat ada rumus empiris atau RE dan rumus molekul atau RM. Rumus empiris ialah rumus kimia yang menunjukkan perbandingan yang paling sederhana, sedangkan rumus molekul ialah rumus yang menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Rumus empiris bisa dicari dari perbandingan mol unsur penyusunnya, sedangkan rumus molekul bisa dicari dari menghitung MR dari rumus empiris. Supaya kita tahu menentukan rumus molekul, maka kita cari dulu rumus empiris. Mencari rumus molekul, kita hitung MR dari rumus empiris dikali dengan angka kelipatan, yaitu sama dengan MR senyawa. Yang kelima ada senyawa hidrat. Senyawa hidrat ialah senyawa yang mengandung atau dapat menarik air. Misalnya CuSO4 6H2O. Ini termasuk senyawa hidrat. Jika dipanaskan akan terbentuk senyawa anhidrat. Jadi yang menguap itu air. Yang keenam ada pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas ini berfungsi sebagai patokan untuk menentukan mol zat lain dalam pereaksi. Sekian penjelasan mengenai materi stoikiometri. Jika ada penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.